Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, ikhwah fillah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan salam serta salawat atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an dengan pernyataan yang didahului dengan kata-kata yang menurut istilah bahasa Arab dengan harfut taukid, huruf yang menyatakan kesungguhan, yaitu firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku akan menambah nikmat kepadamu. Ini merupakan janji yang harus kita percaya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada setiap orang-orang yang bersyukur akan menambah nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Sesungguhnya Allah juga menyatakan tidak bisa kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah hidayah, petunjuk. Dengan hidayah itu, seorang bisa mengenal Allah, seorang beriman kepada Allah, dan seorang punya kesiapan untuk hidup taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini di bulan Ramadan, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman berpuasa. Karena Allah tahu orang-orang yang tidak beriman, yang tidak mendapatkan hidayah, tidak akan mampu melakukan puasa. Walaupun fisiknya sehat, lebih kuat, ya, padahal anak-anak pun mampu berpuasa, tapi tanpa hidayah. Seorang yang segar, sehat, tanpa alasan, mereka tidak sanggup melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah menyebabkan seorang bisa memberi arti bagi hidupnya. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang hidup tanpa hidayah, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitab wal musyrikin, fi nari jahannam khalidina fiha. Baik mereka dari ahlul kitab, dari kaum musyrikin, karena kekafiran mereka Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, begitu dahsyatnya azab neraka, begitu mengerikannya siksa Allah. Allah menyatakan, waman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang terhindar dari neraka dan dimasukkan Allah ke dalam surga, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan. Terhindarnya seorang dari neraka dan masuknya seorang ke dalam surga tidak lain hanyalah karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau memang bukan alamat bagi hidayah, walaupun dia cerdas, walaupun kemampuan berpikirnya di atas umumnya masyarakat, tapi dia tidak bisa mengenal Allah dengan baik dan tidak bisa mengenal tugas-tugas hidupnya dengan baik. Bahkan orang yang cinta dengan orang yang mendapatkan hidayah pun belum tentu mendapatkan hidayah. Barangkali kita sering mendengar kisah paman Rasul Abu Thalib yang banyak menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang terpandang dan disegani oleh banyak orang, sehingga ketika orang-orang akan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, posisi Abu Thalib selalu dipertimbangkan. Suatu saat mereka ingin membujuk Rasul agar berhenti dari dakwah.
Kalau dia mau jadi pimpinan, akan diangkat jadi pimpinan. Ingin jabatan, diangkat jadi pejabat. Ingin harta, dikumpulkan harta untuk beliau. Ingin wanita, dicarikan wanita yang cantik untuk beliau. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menolak. Dan melihat ketegasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib menyatakan, teruskan perjuanganmu, hai Muhammad, aku berada di sampingmu. Abu Talib adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat mencintai keponakannya, dan Rasul pun cinta kepada beliau karena beliau banyak membantu dalam perjuangan dakwah. Namun di akhir hayatnya, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak beliau untuk bersyahadat, untuk menerima dakwah, jawabnya adalah, bagaimana kata orang-orang sesudahku nanti. Tentu bagi kita alasan ini tidak bisa kita terima. Tapi begitulah, orang kalau belum akan mendapatkan hidayah, ya, tidak ada alasan yang kuat. Karena sesungguhnya bagi orang-orang yang ingkar, tidak ada alasan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan alasan itu pula kita syukuri kalau kita termasuk orang yang terpilih mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hati kita bersemayam iman yang mampu mendorong kita untuk taat kepada Allah. Termasuk di bulan Ramadan ini, kita mampu menahan diri dari lapar dan haus, ya, berlemah-lemah hanya karena taat kepada Allah. Ini adalah anugerah yang besar. Bagaimana mensyukuri iman? Kalau orang menganggap sesuatu itu berarti dan disyukuri, tentu dia akan memelihara. Kalau yang disyukuri itu adalah tanaman, akan dipelihara, dirawat dari semua yang mengganggu, agar tanaman itu tetap lestari, tanaman itu tetap langgeng. Dan begitu pula orang-orang yang beriman. Di antara tanda bersyukur kepada Allah atas anugerah iman, bagaimana mempertahankan iman itu, kemudian selanjutnya menularkan kepada orang-orang yang kita cintai. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, kita bisa mewujudkan syukur dengan cara mempertahankan iman, meningkatkan iman, dan menyebarkan iman. Sehingga nikmat iman dan lainnya Allah akan tambah kepada kita sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.